Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Salsabila Fajriani. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat konsep pembiayaan pendidikan. Biaya itu sendiri merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen. Suatu rencana tidak akan terlaksana tanpa didukung oleh biaya yang mencukupi kebutuhan. Secara yuridis, permasalahan biaya pendidikan ditetapkan dalam bab 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 yang berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Jadi, pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, dan pendukung kegiatan lainnya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan ini, ada dua hal yang penting perlu dikaji, yaitu yang pertama, biaya pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan biaya satuan per murid atau per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini sering disebut income foregone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti studi. Pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya itu gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar, ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung, seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, transportasi, ataupun yang lainnya. Biaya tidak langsung ini memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda, serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Yang ketiga, biaya pribadi. Biaya pribadi itu sendiri biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Di dalamnya termasuk biaya kesempatan yang hilang atau foregone opportunities. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos sekolah, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. Dan yang terakhir, biaya sosial. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan atau biaya pribadi. Namun, tidak semua biaya sosial ini dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Ketiga, yaitu proses pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran ini
ada penyusunan rencana anggaran, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, dan tahap-tahap penyusunan anggaran. Dalam penyusunan rencana anggaran ini, kepala sekolah harus mampu menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Untuk itu, kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS ini, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Dengan melibatkan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah ini bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dan melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Yang ketiga, pada tahap penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran ini memerlukan tahapan yang sistematis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya ini merupakan pernyataan finansial. Yang ketiga, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang keempat, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, melakukan revisi usulan anggaran, yaitu meliputi persetujuan revisi usulan anggaran dan pengesahan anggaran. Proses yang kedua yaitu penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan anggaran. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan. Yang kedua, sekolah memiliki RAPBS atau RAPBM yang telah disahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya. Dan yang ketiga, pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik atau uang dan barang yang sesuai dengan mata anggaran dan sumber dana masing-masing sekolah, memiliki buku setoran keuangan bank atau KPKN atau yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji atau honor guru dan tenaga lainnya. Yang terakhir, sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan. Pembukuan anggaran ini, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini dilakukan agar dapat membuat laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Prihatini.